Selamat datang di modul yang ke-6. Nama saya Nilu Ayu Megasari dari Lembaga Penyakit Tropis dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pada modul ini kita akan membahas terkait manajemen limbah laboratorium molekuler. Apakah tujuan utama dari manajemen limbah? Jadi yang pertama adalah mencegah penyebaran patogen infeksius, baik terhadap peneliti, pengguna laboratorium, maupun terhadap masyarakat atau komunitas secara umum. Yang kedua adalah mencegah pencemaran lingkungan baik oleh bahan kimia berbahaya ataupun oleh bahan yang infeksius. Secara umum, limbah laboratorium molekuler dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni limbah yang tidak berbahaya dan limbah yang berbahaya. Kita akan membahas terkait limbah yang tidak berbahaya terlebih dahulu. Limbah yang tidak berbahaya dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah biasa atau regular waste dan sampah yang berbahan kaca atau glassware waste. Untuk sampah biasa, sampah ini mirip dengan sampah yang biasa kita temui di rumah tangga, antara lain kardus, kertas, dan bahan-bahan plastik yang biasanya digunakan untuk menyimpan consumables atau bahan habis pakai seperti tip pipet. Untuk sampah biasa dapat dibuang ataupun didaur ulang. Untuk pembuangannya biasanya menggunakan kantong plastik sampah yang juga digunakan di rumah tangga dan dibuang di tempat sampah biasa. Sedangkan untuk sampah yang berbahan kaca, misalnya pecahan dari gelas ukur ataupun bahan-bahan atau peralatan kaca laboratorium lainnya, ini tidak bisa dibuang sembarangan dengan menggunakan plastik sampah biasa. Untuk sampah kaca sebaiknya dibuang dengan menggunakan glassware disposal box. Disposal box ini didesain untuk tahan dari goresan bahan kaca, sehingga lebih aman digunakan untuk membuang bahan-bahan yang terbuat dari kaca. Walaupun sampah biasa dan sampah berbahan kaca dikategorikan sebagai bahan yang tidak berbahaya, akan tetapi jika sampah pada kategori ini telah terkontaminasi bahan berbahaya, baik zat kimia ataupun bahan biologis yang infeksius, maka harus ditangani sebagai limbah berbahaya. Selanjutnya kita akan membahas terkait penanganan limbah berbahaya. Limbah berbahaya ini dikategorikan menjadi dua, yaitu limbah bahan kimia atau chemical waste dan limbah biologis infeksius atau infectious waste. Baik limbah bahan kimia maupun limbah infeksius ini dapat berbentuk liquid atau limbah cair maupun berbentuk padat atau solid. Pertama, kita akan membahas terkait limbah bahan kimia. Jadi, hampir semua limbah bahan kimia atau chemical waste ini cenderung berbahaya. Walaupun ada beberapa jenis bahan kimia yang tidak berbahaya, seperti larutan salin, misalnya natrium klorida atau NaCl, kemudian buffer salin seperti PBS, dan disinfektan seperti bleach. Bahan kimia berbahaya tidak boleh dibuang langsung ke saluran pembuangan. Apabila kita ragu, maka perlakukanlah semua bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya atau hazardous, sehingga bahan kimia ini sebaiknya tidak dibuang sembarangan ke tempat sampah biasa atau ke saluran pembuangan biasa. Jadi seperti apa penanganan untuk bahan kimia berbahaya? Yang pertama harus dilakukan adalah memisahkan antara limbah organic solution dengan aqueous solution. Organic solution seperti metanol, etanol, kloroform, DMSO, dan lain sebagainya harus dimasukkan ke wadah limbah yang khusus didesain untuk organic solution. Wadah ini biasanya lebih tahan korosi dan kerusakan dibandingkan dengan wadah limbah aqueous solution.
Selanjutnya adalah terkait dengan limbah biologis infeksius. Pada dasarnya, perlakukanlah semua bahan biologis di laboratorium molekuler sebagai bahan yang infeksius, termasuk semua jenis sampel dan spesimen yang dikumpulkan untuk penelitian molekuler, baik darah, jaringan, feses, maupun bahan biologis lainnya. Semua bahan habis pakai atau disposables, baik pipet, pipet serologis, kemudian tabung polipropilen, dan lain sebagainya yang digunakan dalam penelitian molekuler juga harus diperlakukan sebagai limbah infeksius. Untuk limbah infeksius, sebaiknya dilakukan disinfeksi sebelum dibuang. Disinfeksi dapat dilakukan dengan perendaman menggunakan cairan disinfektan atau bleach 10% atau lebih, atau direndam dengan natrium hidroksida atau NaOH. Atau yang paling sering dilakukan di laboratorium molekuler adalah autoklav pada suhu 121 derajat selama 30-40 menit. Akan tetapi sebaiknya kita menyesuaikan dengan limbah infeksius yang akan dibuang. Karena beberapa patogen lebih mudah dilakukan disinfeksi dengan menggunakan bleach dibandingkan dengan menggunakan autoklav. Tahapan utama untuk penanganan limbah infeksius meliputi pemilihan kontainer yang sesuai, kemudian pelaksanaan dekontaminasi, dan melakukan pembuangan. Jadi untuk pemilihan kontainer, untuk limbah solid atau padat dimasukkan ke dalam biohazard bag khusus. Kemudian limbah tajam atau sharp dimasukkan ke dalam biohazard sharp container. Dan limbah cair dimasukkan ke dalam kontainer cairan. Untuk dekontaminasi dapat dilakukan dengan autoklav atau metode dekontaminasi lain seperti menggunakan bleach. Dan kemudian setelah dekontaminasi dapat dilakukan pembuangan ke dalam storage bin sebelum diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang atau dilanjutkan dengan insinerasi total yang biasanya difasilitasi di institusi laboratorium molekuler. Pastikan bahwa kita telah memilih kontainer yang sesuai untuk pembuangan limbah infeksius, baik itu bag ataupun kontainernya. Kemudian pastikan bahwa autoklav yang digunakan telah terkalibrasi sehingga suhunya sesuai, karena apabila suhu autoklav kurang dari standar yang ditentukan, maka patogen yang ada pada limbah tidak mengalami dekontaminasi atau disinfeksi yang sesuai. Sebagai penutup, setiap institusi riset memiliki SOP yang berbeda-beda, maka pastikanlah Anda sebagai peneliti mengetahui aturan penanganan limbah yang berlaku di tempat riset Anda. Demikian terkait manajemen limbah laboratorium molekuler. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa di forum untuk modul ke-6.